Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Mudita Devi dengan NIM 202031030. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain prosesor dan datapad. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu prosesor. Jadi prosesor adalah salah satu komponen penting di komputer. Nah, prosesor ini terletak di soket di dalam motherboard yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Kemudian untuk fungsi utamanya yaitu sebagai otak komputer. Karena prosesor digunakan untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Jadi, setiap data yang akan diproses pasti melewati prosesor terlebih dahulu. Prosesor juga mengintegrasikan keseluruhan komponen internal seperti komponen chipset, hard disk, RAM atau random access memory, dan VGA atau video graphic array. Selanjutnya, pada proses desain prosesor yaitu mendeskripsikan RTN, pada tahap ini setiap instruction set didefinisikan secara jelas dengan menggunakan register transfer notation. Kemudian, pada tahap menentukan datapad, pada tahap ini penggunaan RTN akan sangat diperlukan untuk menjelaskan langkah-langkah yang terjadi dalam proses pengeksekusian masing-masing instruksi. Selanjutnya, mendesain perangkat keras sesuai dengan spesifikasi datapad. Untuk melaksanakan tahap ini, desainer harus memikirkan sinyal-sinyal kontrol yang harus digenerate agar suatu langkah dalam urutan proses pengeksekusian suatu instruksi dapat berlangsung seperti strobe untuk meload register ke bus. Dan yang terakhir yaitu membuat kontrol unit. Tahap ini akan menghasilkan dan mengatur sinyal-sinyal kontrol dalam urutan yang tepat sehingga langkah-langkah dalam urutan proses pengeksekusian instruksi dapat berlangsung dengan benar. Kemudian ada datapad atau alur data yang merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Dan untuk fungsi register itu sendiri adalah sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Nah, datapad itu sendiri terdiri dari beberapa blok fungsional, yaitu register instruksi, kemudian program counter atau PC yang digunakan untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Kemudian ada memory address register atau MAR yang merupakan register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Kemudian ada memory data register atau MDR sebagai daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Kemudian ada beberapa macam instruksi pada register. Yang pertama yaitu data processing yang berisi arithmetic dan logic instructions. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Kemudian yang kedua ada data storage yang berisi memory instruction, di mana sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Kemudian yang terakhir ada data movement yang isinya input atau output instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan dan dapat dikatakan dengan artian membackup juga data-data dari database yang berupa data indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam penjelasan yang telah saya berikan. Semoga video ini dapat membantu dan jangan lupa untuk menonton video lainnya ya. Terima kasih.